Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Al-Kalam Al-Khabari, yang mana berisi tentang yang pertama, ta'rifil kalam al-khabar, yaitu pengertian kalam al-khabar. Yang kedua, anwa'il kalam al-khabar, yaitu macam-macam dari kalam al-khabar. Wal amsilah minal kalam al-khabar, yaitu contoh-contoh dari kalam al-khabar. Ta'rif al-kalamul khabar ma ihtamala as-sidqu wal kizbu, yaitu pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Kemudian ada juga definisi lain, yaitu al-kalamul khabar huwa ma yumkinu qawlu li sahibihi bi annahu shadiqun iza kana mutabiqan lil waqi'i wa kaziban in kana mukhalifan. Yaitu kalam khobar adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila sesuai dengan kenyataan dan pembohong apabila berlainan dengan kenyataan. Jadi dari definisi ini bahwa kalam khobar adalah pernyataan yang bisa membawa kebenaran maupun kedustaan. Jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka pernyataan itu bohong dan yang menyampaikannya dusta. Sedangkan kalau sesuai dengan kenyataannya, maka pernyataannya itu adalah benar dan orang yang menyampaikannya adalah jujur. Contohnya, Indonesia taqa'u fi qarati Asia, yang artinya Indonesia terletak di benua Asia. Ini suatu khabar bahwa Indonesia itu terletak di benua Asia. Dan berita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, sebagaimana pengertiannya tadi. Agradil kalam al-khabar, tujuan dari kalam khabar. Yang pertama yaitu faidatul khabar. Pengertiannya ialah ifadatul mukhattab hukmil ladzi tadammanathu al-jumlah idza kana jahilan lah, yang artinya kalam khabar yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Jadi, berita yang kita sampaikan adalah kepada orang yang belum tahu sama sekali. Sedangkan yang kedua ialah lazimul faidah. Pengertiannya ifadatul mukhattab annal mutakallim aliman bil hukmil ladzi tadammanathu jumlah, yaitu kalam khabar yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari perkataan tersebut dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara itu tidak tahu. Jadi berita ini kita sampaikan kepada orang yang sudah tahu terhadap berita itu supaya dia tahu pula apa yang kita sampaikan ini kita tahu. Akan tetapi kadang-kadang kalam khabar diucapkan untuk maksud yang lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat. Maksud-maksud lain tersebut antara lain yang pertama yaitu al-istirham, atau untuk mencari belas kasihan. Yang kedua, ilhar dha'fi, menampakkan kelemahan. Yang ketiga, ilhar tahassur, menampakkan kekecewaan. Dan yang keempat yaitu al-fakhur, untuk kesombongan. Bila dilihat dari keadaan mukhtab atau orang yang menjadi lawan bicara, kalam khabari terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khabar ibtida'i. Khabar ibtida'i adalah apabila kondisi mukhtabnya itu lugu atau kosong pikiran dari hukum yang disampaikan. Dinamakan khalil al-zihni, dan penyampaian khabarnya dalam bentuk khabar ibtida'i, yaitu tanpa memerlukan taukid. Contohnya abuka marid, yang artinya ayahmu sakit.
Yang kedua, al-khobar al-tolabi, yaitu apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami suatu hukum, dinamakan mutaradid. Dan penyampaian dalam bentuk khobar tolabi, yakni menambahkan satu taukid. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna abaka maridun, artinya sesungguhnya ayahmu sakit. Yang ketiga, khobar inkari. Khobar inkari adalah apabila kondisi mukhatabnya tidak percaya atau tidak yakin hukum yang disampaikan dinamakan munkar. Dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar inkari, yakni menggunakan lebih dari satu taukid. Contohnya, yang pertama, inna abaka lamaridun, artinya sesungguhnya ayahmu benar-benar sakit. Yang kedua, wallahi inna abaka lamaridun, yang artinya demi Allah sesungguhnya ayahmu benar-benar sakit. Selanjutnya, ini adalah beberapa adawatut taukid yang ada di dalam ilmu nahwu, yaitu beberapa alat untuk menguatkan. Di antaranya adalah inna, lamut taukid, qad, nut taukid, al-qasam, dan wallahi, billahi, tallahi. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh dari kalam khobar. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa kalam khobar itu ada 3 macamnya, yaitu ibtidai, tolabi, dan ingkari. Yang pertama ibtidai, yaitu ketika kondisi si mukhatab, yaitu khaliyudz dzihni, yang pikirannya masih kosong, sehingga kita tidak perlu menggunakan kata penguat, mereka sudah percaya. Contoh yang pertama, qala ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, artinya harta dan anak-anak itu merupakan hiasan kehidupan dunia. Contoh yang kedua, qala al-hakim, orang yang bijak mengatakan, al-wiqayatu khairum minal ilaj, artinya menjaga itu lebih baik daripada mengobati, atau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kedua contoh ini tanpa penguat, berarti kondisi mukhatabnya masih khaliyudz dzihni. Kemudian jenis yang kedua yaitu tolabi. Contohnya, qala ta'ala qad aflahal mu'minun, artinya betul-betul telah beruntung orang-orang yang mukmin. Di sini terdapat satu penguat yaitu qad. Contoh yang kedua, qala ta'ala innad dina 'indallahi al-Islam. Di sini juga kita menemukan satu adawatut taukid yaitu inna. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ingkari, yaitu kondisi mukhatabnya itu ingkar terhadap perkataan mutakalim. Maka mutakalim perlu menggunakan 2 adawatut taukid atau lebih. Contohnya yang pertama, qala ta'ala innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Inna di sini adalah adawatut taukid. Kemudian lafi khusrin, lamnya ini juga lam ta'kid. Contoh yang terakhir, qala ta'ala wallahi inna abaka lamaridun, artinya demi Allah sesungguhnya ayahmu benar-benar sakit. Di sini terdapat 3 adawatut taukid, yaitu wallahi, inna, dan lam. Jadi itu adalah contoh kalimat berita namun kepada 3 kondisi mukhatab yang berbeda. Jadi perlu kita pahami sama-sama bahwa kalimat yang sama kita sampaikan ternyata dengan kondisi orang yang berbeda, maka akan melahirkan kalimat yang berbeda pula, yaitu adanya penambahan adawatut taukid, yaitu sebagai penguat untuk meyakinkan si lawan bicara. Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran ala ihtimamikum wa afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.